Dan saudara, akhirnya di hadapan saya adalah seorang pengusaha yang ia pernah bekerja sama dengan konsorsium judi 303. Saya berhasil untuk membawanya ke sebuah tempat untuk saya wawancara terkait dengan konsorsium judi. Saya memanggilnya dengan nama samaran, yakni Ali. Mas Ali, apa kabar? Sehat selalu? Iya, baik. Sehat selalu, Pak. Saya mendengar Anda sempat menjadi narapidana, betul ya? Iya, betul, Pak. Bukan terkait kasus judi? Bukan. Kasus yang lain? Iya. Padahal Anda adalah pembuat situs judi. Betul ya? Betul, Pak. Apa yang Anda lakukan, Mas Ali? Saya buat desain websitenya dan menawarkan pada customer. Oh, jadi Anda membuat situsnya lalu menjual kepada pengusaha lain lah? Iya, gitu ya? betul. Ada berapa yang Anda buat situs judi online itu? Untuk tahun kemarin terakhir puluhan lah. Puluhan? Dan Anda lebih senang untuk membuatnya saja? Iya, betul. Dan Anda tahu semua siapa pengusaha-pengusaha yang membeli situs Anda itu? Beberapa saya tahu. Lalu apa kaitannya dengan konsorsium 303? Kalau konsorsium itu untuk keamanan saja di Indonesia. Anda kenal dengan orang-orang di konsorsium? Iya, beberapa. Orang Indonesia semua? Iya, orang Indonesia semua. Apa kaitannya situs judi dengan konsorsium? Jadi gini, selama pas pandemik terakhir, tahun 2020, Ya. itu banyak yang diusir-usirin dari negara lain. Warga Indonesia mereka ya? Warga Indonesia. Sebelum mereka adalah bandar judi juga, bandar judi online. Iya. Lalu mereka kembali ke Indonesia dan kemudian membuat di Indonesia. Melanjutkan. Oke. Lalu? Ya, setelah melanjutkan harus ada keamanan di sini karena tidak mungkin menjalankan itu tanpa ada backup. Oh, waktu di luar negeri aman? Iya, dia aman. Kalau masuk ke Indonesia, pilihannya satu, Anda ditangkap atau? Jalan terus, tapi kalau untuk jalan terus nggak mungkin karena di Indonesia banyak polisi pintar, Pak. Yang akan menangkap Anda. Iya. Tapi kok Anda nggak ditangkap? Atau orang-orang yang lain nggak ditangkap? Kenapa? Karena sudah bayar Bayar kemana? keamanan Ke konsorsium 303. konsorsium. Oh, jadi pemilik situs judi ini, dia harus membayar ke konsorsium. Saya sebut konsorsium judi online ya. Lalu kemudian setelah bayar, tidak ditangkap. Iya, untuk sebulan doang. Ada masa waktunya. Oh, sebulan sekali harus bayar. Loh, konsorsium ini kan bukan aparat kan? Aparat. Kan pengusaha. Aparat. Kerjasama antara pengusaha dan aparat keamanan. Anda tahu bahwa konsorsium Anda membayar kepada aparat atau Anda membayar kepada pengusaha? Bayar pada aparat. Langsung kepada aparat? Iya. Bukan ke pengusaha? Kerjasamanya seperti itu. Ya, tapi yang Anda bayarkan misalnya rekening kan? Nah, Anda tahu kan ya? Ketika Anda buat situs judi, lalu pengusaha membeli, lalu mereka membayar ke konsorsium, membayarnya itu ke rekening siapa? Ke rekening biasa atas nama lain. Pengusaha? Iya. Berarti bukan aparat dong? Bukan aparat kan? Dari mana Anda bisa tahu kalau itu aparat? Karena aparat sendiri yang minta, lu transfer lu ke sini lu. Aparatnya itu oknum polisi? Iya, benar. Oknum polisi itu menghubungi kawan Anda untuk meminta menyetor. Lalu kemudian disetorlah dari pemilik situs judi tadi ke rekening atas nama seorang pengusaha, gitu ya? Iya, betul. Berapa yang disetor untuk satu situs judi atau satu perusahaan? Minimal 20 juta. 20 juta. Yang paling besar? Yang paling besar bisa puluhan M. Puluhan miliar. Jadi kalau diperkirakan, konsorsium itu dapat satu bulan dari ribuan situs judi berapa kalau Anda hitung itu? Ratusan miliar bisa. Untuk yang kecil aja lah ya. Untuk yang kecil minimal 20 juta. 20 juta. Yang paling besar? Yang paling besar bisa puluhan M. Puluhan miliar? Puluhan miliar. Per bulan? Iya, per bulan. Dan itu rutin? Iya, rutin setiap bulan. Kalau tidak membayar, pasti ditangkap? Pasti ditangkap. Ditutup webnya. Yang menangkap itu adalah apakah oknum polisi yang tadi meminta uang atau petugas yang lain? Petugas yang lain. Yang mungkin tidak terkait dengan oknum polisi tersebut? Iya. Oke. Tapi bisa jadi diinformasikan bahwa ini ada bandar dan lain sebagainya. Iya, kemudian betul. Datanglah polisi untuk menangkap Anda. Jadi boleh saya sampaikan, selama Anda membayar ke konsorsium, maka informasi itu tertutup. Iya. Anda dilindungi. Iya, betul. Tidak akan ditangkap. Tidak akan. Sampai sekarang ada berapa situs judi online yang Anda tahu yang masih beroperasi? Untuk sekarang, saat ini sepertinya yang di Jakarta udah bersih. Yang di Bali masih ada. Di Bali? Sisanya luar negeri semua? Bali, Batam. Anda tahu lokasi-lokasi? Hanya tahu kota-kota besar. Oke. Waktu itu Anda di mana? Saya di Surabaya. Surabaya. Di Jakarta juga ada?
Ada, tapi nggak saya fokusin di Jakarta. Servernya di luar negeri semua. Servernya di luar negeri semua. Ada Myanmar, ada Kamboja, ada Filipina, ada Vietnam. Ini ada dua hal ya, transfer ke konsorsium lewat bank lokal atas nama pengusaha itu. Kalau orang yang main judi, ya, siapapun warga, kan rata-rata 10.000, 20.000 itu berdasarkan temuan PPATK. Kecil-kecil, tapi banyak sekali, betul ya? Iya, betul. Oke, itu bayarnya ke rekening apa? Rekening bank lokal. Bank lokal. Kan atas namanya ketahuan dong, ketika mau main judi online, dia harus transfer ke bank lokal atas nama orang yang bersangkutan, misalnya atas nama Anda, Ali misalnya. Ketahuan dong, itu nama fiktif atau bukan? Ada yang fiktif, ada yang asli. Artinya kalau seandainya mau dibongkar, gampang dong. Bisa, tergantung niat. Ketahuan nggak sih kalau itu bayar untuk aliran dana judi online? Bisa ketahuan. Dari Bukti transfer. kenapa transfernya? Transaksi yang mencurigakan. Dari mana kemudian terasa mencurigakan? Karena transaksi. 10.000, 20.000 itu banyak banget. Iya, betul. Sehari bisa berapa itu? Berapa transaksi itu? Bisa ribuan. Satu situs. Satu situs ada beberapa. Luar biasa. Satu situs sehari bisa ribuan. Untuk satu bank saya. Satu bank saja, karena ada beberapa bank pasti ya? Iya, dalam 1 jam misalkan bisa ratusan atau ribuan. Karena kita sudah memakai sistem auto deposit juga. Maksudnya? Auto deposit, jadi begitu orang deposit, mereka hanya baca nominal dan nama. Oke. Dan username. Dia otomatis saldo akan masuk dan uang akan masuk bank. Lalu Anda ditangkap bukan karena judi tapi karena kasus lain. Kenapa? Anda punya salah apa sih terhadap konsorsium? Masalah, Karena Anda nggak store ke konsorsium. ya pertama nggak setor. Kenapa Anda nggak store? Karena saya pikir cuma sebentar doang di Indonesia. Anda mau kabur ke luar negeri. Iya, kembali ke luar negeri untuk menjalankan bisnis judi online seperti ini. Karena dirasa lebih aman di luar negeri. Lebih aman. Nggak 100% lebih aman. Nggak ada uang untuk konsorsium. Tidak ada yang mengganggu-gugat karena di luar resmi. Resmi. Misalnya di mana itu? Misalkan seperti di Myanmar. Oke. Kami bekerja sama dengan perusahaan gaming atau perusahaan yang bisa dibantu oleh pemerintah sana. Kami akan memakai jasa seperti Oke. itu. Tapi transfer banknya tetap bank lokal di Indonesia. Iya, Cuma Anda berada di sana. iya, Betul. Kalau Anda Kantor. kembali ke Indonesia, maka Anda harus setor ke konsorsium. iya, betul. Kenapa kembali ke Indonesia? Karena pada waktu pandemi disuruh kembali ke negara masing-masing. Iya, diusir kami. Iya. Berapa bulan Anda nggak bayar ke konsorsium? Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Iya. Dan langsung ditangkap dengan alasan apapun. Iya. Jadi kalau diperkirakan, konsorsium itu dapat 1 bulan dari ribuan situs judi berapa kalau Anda hitung itu? 1 bulan. 1 bulan, ratusan miliar bisa. Ratusan miliar. Ratusan miliar bisa. Hitungan saya, Satu Indonesia ya? iya satu Indonesia. Ratusan miliar bisa. Ratusan miliar. Bisa. Kalau PPATK 155 triliun, ini transaksinya ya. 155 triliun rupiah setahun. Jadi perharinya transaksinya adalah 400 miliar rupiah lebih. Untuk konsorsium, fee-nya atau bayarannya atau suapnya itu ratusan miliar rupiah per bulan, perkiraan Anda. Bahkan bisa mencapai triliunan per bulan. Anda kenal semua orang-orang di konsorsium itu? Tidak, hanya sebagian. Anda sempat membaca diagram Beberapa. sambut? Baca. Apakah nama-nama tersebut yang Anda lihat berada di dalam konsorsium 303? Iya, benar. Ada. Anda yakin dengan jawaban Anda? Iya. Kenapa Anda bisa mengatakan itu? Ada salah satu mungkin yang pernah menghubungi Anda dari diagram itu? Iya, betul. Ada salah satu yang dari diagram itu menghubungi saya. Tapi pihak swasta ya? Iya. Bukan aparat oknum polisi misalnya? Aparatnya itu langsung. Aparatnya juga ada, pernah menghubungi Anda di situ? Yang pihak swastanya mengatakan apa? Jadi kerjasama konsorsium mengataskan nama PT misalkan. PT yang terkenal lah ya? Iya, PT yang terkenal. Padahal bohong? Iya. Oke. Jadi kerjasama untuk keamanan di Indonesia, hukum. Jadi Mereka kok tahu nomor HP Anda? dari kenalan. Oh, karena ada lingkup yang berkelindan. Iya, kita ada komunitas jadi. Iya. Ada komunitas dalam grup, Ya. Facebook. Jadi kita berkomunikasi lewat situ. Dan yang paling aktif sih Telegram. Lewat Telegram. Karena Oke. Telegram tidak bisa disadap. Menawarkan pengamanan. Iya. Bilangnya seperti apa dari pihak swasta? Ini pengusaha ya? Jadi mereka datang nawarin, web lu udah kena konsorsium belum? Maksudnya Kalau belum, udah store gabung. belum gitu? Iya. Oke. Kalau belum gabung sama kita karena kebetulan kita juga lagi cari beberapa rekan untuk jadi satu konsorsium dengan kami. Punya screen capture-nya apa? Screenshot-nya soal itu? Tidak ada. Anda nggak sempat menyimpannya? Iya. Atau bukti-bukti lain misalnya? Bahwa diminta untuk menyetor konsorsium dan lain sebagainya? Ada? Kalau misalkan Telegram saya bisa dibuka lagi bisa.
Oh, ada? Bisa. Karena Anda sempat jadi narapidana, itu semua sudah disita ya? Iya, betul. Semuanya ditelegram. Ada bukti. Kalau pihak aparat oknum polisinya mengatakan apa? Oknum polisinya mendatangi langsung. Mendatangi langsung yang tempat-tempat yang udah di target sama mereka. Misalkan ada 5 target mereka dan 1 mereka dapat, ada yang bilang, ini web kamu belum ada konsorsium, mau gabung apa gimana gitu. Apa mau kita proses aja secara hukum. Oh, dia justru menawarkan bahwa ini gabung konsorsium nih. Iya. Yang datang Bintara atau Perwira? Saya kurang tahu karena saya bukan dari kepolisian, tapi mudah lah. 30-40an. Tahu dari mana Anda kalau dia polisi? Karena sebelum datang pasti mereka mengenalkan diri dulu. Saya siapa, dari pihak mana, seperti itu. Kan bisa saja bohong. KTA. Oh, mereka tunjukkan KTA-nya? Iya. Jadi Anda tahu pangkat dan namanya? Sekedar tahu doang. Meskipun KTA kan juga bisa dibuat palsu. bisa dibuat palsu. Betul. Jadi apakah itu benar atau tidak? Dari mana kemudian Anda bisa meyakinkan itu bahwa itu adalah aparat polisi? Setelah menguji, Oke. menguji apakah benar dari polisi, kalau misalkan mau diproses seperti apa, kalau nggak diproses seperti apa. Oke. Kalau emang polisi kan pasti dia tahu. Dan ketika Anda tidak membayar, benar Anda ditangkap. Iya, betul. 4 bulan tidak membayar, sempat ada peringatan dulu, tolong dibayar, tolong dibayar. Kalau tidak, akan ditangkap. Peringatan nggak ada ya, tapi mereka cuma langsung tiba-tiba datang aja. Jadi nggak ada peringatan pertama, peringatan kedua untuk membayar ke konsorsium, tidak ada. Setelah mereka datangnya baru mereka kasih peringatan gitu. Oke. Terbalik sistemnya. Jadi mereka datang dulu baru kasih peringatan. Mau bayar nggak gitu? Iya. Karena mendekam di penjara berapa lama? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Hmm. Dan sekarang sudah masa pembebasan bersyarat ya? Oke. Saya mendengar juga seluruh surat-surat Anda ditahan sampai saat ini, ijazah dan lain sebagainya. Ya, surat-surat pribadi sih. Iya. Jadi Anda tidak bisa melakukan apa. Tapi kalau Anda keluar negeri nggak bisa dong? Ya, Buat mungkin paspor dan lain sebagainya. sampai saat ini mungkin tidak bisa. Mungkin ke depannya tidak tahu. Anda sudah mencoba untuk mengajukan pelindungan ke lembaga negara misalnya, LPSK misalnya, Ya, sudah coba. dan belum ada perkembangan lebih lanjut soal itu. Belum ada perkembangan. Kenapa Anda membongkar ini semua? Karena saya pikir sudah saatnya Indonesia keluar dari lingkaran seperti ini. Karena negara kita ini bisa hancur. Dengan judi? Iya.